Oke, kita lanjutkan lagi sesi kedua, pertemuan pertama, analisa laporan keuangan. Jurusan S1 aku akuntansi. Semoga tidak salah. Setelah pada sebelumnya kita membahas sudah mencapai tujuan ya. Sekarang eh, kemarin sampai kegunaan ya. Sekarang sesi kedua kita akan lanjutkan pihak yang terlibat terhadap laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data keuangan perusahaan antara lain pemilik perusahaan atau komisaris. Nah, udah pasti ya pemilik perusahaan. Kemudian manajer perusahaan atau direktur. Kemudian investor, entah serikat pekerja, kreditor, dan kurator, pihak yang diberi kuasa saat pilot. Pemilik perusahaan sudah pasti ujung-ujungnya duit ini UUD. Jadi laporan keuangannya yang dilihat pasti hanya laba berapa, kemudian aset saya ada berapa, turun atau naik, itu adalah pemilik perusahaan. Nah, kalau manajer perusahaan berkepentingan adalah untuk apa? Untuk mengambil keputusan mana yang harus dipecat kalau biaya terlalu besar, mana yang gajinya harus dinaikin, mana gajinya yang harus turunin, promosi seperti apa, barang apa yang harus dijual. Nah, itu adalah manajer perusahaan untuk mengambil keputusan. Kalau investor ini pasti ujung-ujungnya apa? Untuk menambah hutang, memperoleh tambahan modal untuk usaha. Kemudian pemerintah, kantor pajak, ya, pajak yang kita setor sudah benar atau belum. Kecenderungan perusahaan apa? Tidak mau untung. Kenapa perusahaan tidak mau untung? Karena pajaknya cukup besar, 25% atau seperempat. Ibaratnya kita kerja capek-capek, terus pemerintah minta pajak seperempatnya. Nah, jadi perusahaan di Indonesia rata-rata tidak mau kelihatan untung. Nah, nanti itu ribet lagi perhitungannya. Nah, kemudian serikat pekerja sama kan, gaji saya kok kecil padahal labanya besar. Nah, pasti serikat pekerja ujung-ujungnya juga sama penghasilannya nanti ya. Kemudian kreditor sama ini, kreditor kita mau memberi pinjaman ya. Kemudian kurator saat perusahaan itu pilot, dilihat asetnya ada berapa. Nah, tujuan analisa laporan keuangan membantu dalam menilai posisi dan kinerja perusahaan. Tadi sudah kita bahas, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu perusahaan lain atau industri. Jadi saat kita membandingkan itu harus apple to apple ya, harus equal ya. Nah, di sini kita bisa bandingkan kalau yang berkaitan dengan time seri adalah eh, masa sebelumnya. Bila sekarang September, maka akan kita bandingkan pada bulan Agustus, bulan-bulan sebelumnya trennya gimana, naik turun, naik terus, atau juga di bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Karena kan kondisi misalnya apa musiman, ada musimnya kayak lebaran, nah itu harus dibandingkan. Kalau di saat lebaran tahun ini harus kita bandingkan pada lebaran tahun kemarin, jangan misalnya Januari dibandingkan dengan Juli. Jadi ingat, perbandingan itu harus apple to apple. Kemudian juga perbandingan dapat dilakukan dengan perusahaan sejenis. Misalnya perusahaan kita untung, lihat perusahaan lain yang sejenis dia untung juga atau rugi. Misalnya kita untung dia rugi, berarti kinerja perusahaan kita baik karena perusahaan sejenisnya yang lain tuh turun sementara kita naik. Jadi perusahaan lain dan industri yang sejenis. Jangan kita perusahaan perbankan dibandingkan dengan keuangan pabrik. Nah, itu nggak nyambung ya. Jadi perbankan diperbandingkan dengan perbankan. Kemudian membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Ingat, semua yang kita lakukan pasti ujung-ujungnya adalah pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan salah satunya adalah dengan perhitungan, dengan data. Sisanya yang kecil adalah intuisi. Jadi ingat ya, pengambilan keputusan biasanya didasarkan pada dua, yaitu data
Yang kedua adalah intuisi si pengambil keputusan. Biasanya intuisi malah berperan lebih besar timbang data, tapi intuisi tidak akan berperan kalau tidak ada data. Selanjutnya, sifat laporan keuangan. Di sini laporan keuangan adalah laporan kemajuan secara periodik. Secara periodik artinya secara berkala, karena pencatatan itu harus ada, pencatatan keuangan itu harus ada periodiknya kan, secara periodik, per bulan, per semester, per triwulan. Nah, jadi harus ada periodiknya, per minggu, per bulan. Nah, secara periodik dibuat oleh manajemen mempunyai sifat historis dan menyeluruh dengan data yang berasal dari kombinasi. Nah, datanya dikombinasi nih, fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, serta pendapat pribadi. Oke, masih ingat pendapat pribadi maksudnya apa? Pendapat pribadi adalah pendapat pribadi saat mencatatkan suatu transaksi pada saat proses identifikasi. Misalnya ada suatu biaya, perusahaan mengeluarkan uang kan, perusahaan mengeluarkan uang. Biasanya saat perusahaan mengeluarkan uang itu pasti biaya kan. Nah, nanti biayanya ini bagaimana bisa dibebankan ke perusahaan, sesuai nggak dengan prinsip-prinsip pajak yang berlaku di Indonesia kan. Misalnya direktur menraktir kerabatnya pakai uang kah kantor, kan uang keluar tuh, dilihat bukti-buktinya. Nah, ada keperluan apa mentraktir. Nah, nanti itu adalah pendapat pribadinya, argumennya dia kuat nggak untuk mencatat pengeluaran tersebut sebagai biaya. Nah, dalam prinsip-prinsip perpajakan dan akuntansi dibenarkan nggak nanti kalau ada audit. Nah, itu adalah pendapat pribadi. Jadi 1, 2, 3 ini saling berhubungan. Faktanya ada uang keluar dari direktur untuk mentraktir kan. Nah, biaya tersebut sesuai nggak dengan prinsip-prinsip. Nah, nanti ujung-ujungnya adalah pendapat pribadi si pembuat laporan keuangan. Nah, ini keterbatasan laporan keuangan. Pertama, laporan keuangan dibuat secara periodik bersifat interim, sementara repot dan bukan laporan bersifat final. Jadi laporan keuangan itu tidak bersifat final karena bisa dikoreksi. Pajak aja bisa dikoreksi kan, kalau kita salah itu bisa dikoreksi. Nah, jadi yaitu masih bisa dikoreksi. Jadi laporan keuangan secara bersifat sementara hanyalah laporan. Kalau salah masih bisa diperbaiki. Ini keterbatasannya ya, keterbatasan laporan keuangan. Saat kita melakukan analisa, kita harus ingat bahwa laporan keuangan tersebut juga memiliki keterbatasan. Jadi nggak harus saklek kita hitung kok segini, di lapangan nggak sesuai. Nah, karena ada keterbatasan laporan keuangan. Laporan keuangan menunjukkan angka rupiah yang kelihatannya pasti dan tepat, tetapi sebenarnya penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Karena di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah harga bensin bisa naik turun, harga telur bisa naik turun. Harga bulan ini belum tentu sama dengan bulan sebelumnya. Jadi itu bersifat fluktuatif. Jadi walaupun pada itu ada angkanya, tapi pengeluaran bensin bulan ini belum tentu sama dengan pengeluaran bensin bulan sebelumnya atau yang nanti yang akan datang. Nah, disusun berdasarkan catatan transaksi dengan nilai rupiah, waktu dan tanggal tanpa memanfaatkan daya beli. Nah, ini nomor 2 dan 3 hampir sama ya. Jadi harga naik turun, kemudian nilai mata uang juga bisa naik turun kan. Nah, itu 2 dan 3. Itu adalah keterbatasan keuangan. Yang keempat, tidak mempunyai berbagai faktor yang tidak dapat dinyatakan dengan uang, tetapi mempengaruhi posisi dan keadaan perusahaan seperti prestasi dan reputasi perusahaan. Jadi laporan keuangan juga tidak saklek ya, mencerminkan berbagai faktor yang tidak dinyatakan dengan uang, tetapi mengenai posisi dan keadaan perusahaan seperti prestasi dan reputasi perusahaan. Jadi ukuran perusahaan juga akan mempengaruhi ya. Jadi laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang tidak didapatkan dengan uang. Oke, selanjutnya
perlunya pemeriksaan oleh akuntansi publik. Nah, dengan keterbatasan tadi, maka perlu pemeriksaan oleh akuntansi publik. Sini satu, laporan keuangan adalah ringkasan transaksi keuangan sehingga datanya tidak terperinci, bahkan tidak asli lagi karena sudah diolah sedemikian rupa sehingga kelihatan baik, karena itu perlu pemeriksaan yang dilakukan. Nah, saat kita membaca laporan keuangan itu hanya selembar kertas, mungkin selembar atau 2 lembar kan. Nanti di sini ada tercatat kasnya sebesar ini, bener nggak, kan nggak ada yang tahu ya. Nah, kata siapa benar itu, kata yang buat. Nggak bisa kan, masa ini besarnya benar nggak, oh bener pak. Kata siapa, kata saya. Nah, itu nggak bisa, jadi harus kata yang orang yang dipercaya, dan dalam keuangan, laporan keuangan yang dipercaya adalah seorang akuntan publik. Nggak bisa ini datanya bener nggak, bener kata siapa, kata direktur perusahaan. Nah, itu nggak valid, jadi harus kata akuntan publik. Seperti nanti kalau kalian membuat skripsi ya, manajemen adalah bla 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 bla, kata siapa, kata saya, kamu siapa. Nah, nanti ditanya gitu, berarti manajemen adalah bla 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 menurut ahli manajemen. Siapa yang dipakai, Tyler atau siapa. Jadi harus dikatakan oleh yang berwenang. Sama si A baik, pinter, kata kata siapa, kata orang tuanya. Nah, itu juga tidak dapat dipercaya. Misalnya kata gurunya. Jadi jangan lupa nanti kita zoom pertemuan pertama, siapkan pertanyaan, silakan bertanya agar interaksi zoom kita tidak buang-buang kota, berlangsung secara efektif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan video conference pada pertemuan pertama. Terima kasih.